Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas PT Aneka Tambang atau Antam dengan kode saham ANTM ya guys ya. Nah, jadi ini adalah requestan dari teman-teman yang mungkin sedang floating loss di saham Antam karena harga saham Antam ini memang sedang downtrend ya dan cenderung turun. Nah, kita akan lihat apakah kinerja dan fundamental Antam ini memang sedang turun sehingga harga sahamnya ikut turun, atau kinerjanya masih bagus tapi harga sahamnya turun. Ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan guys untuk kita beli saham bagus di harga murah ya. Kalau misalkan kita perhatikan saham-saham milik BUMN itu rata-rata memang PER dan juga PBV-nya cukup murah ya, secara valuasi juga cukup murah, tapi terkadang ada kasus-kasus ya yang menjerat perusahaan tersebut ya, perusahaan BUMN tentunya. Nah, kita lihat untuk update newsnya, memang Antam ini juga sedang terkena kasus ya guys ya, yaitu di mana Antam ini memiliki kekurangan untuk pembelian ton emas ya, sebesar 1,1 ton emas. Nah, ini menjadi kasus yang harus ditangani oleh PT Aneka Tambang. Ya, kita lihat untuk update newsnya dari CNBC Indonesia, di mana PT Aneka Tambang atau Antam menjelaskan kepada Bursa Efek Indonesia ya terkait kasus 1,1 ton emas dengan Bapak Budi Said. Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung ini menolak peninjauan kembali atas putusan kasasi. Dengan demikian, Antam harus membayar 1,1 ton emas setara dengan 1,1 triliun kepada Budi Said. Nah, ini beberapa waktu yang lalu juga ada kasus guys ya di saham Pegas ya. Mungkin nanti kita akan membahas juga. Nah, kenapa sih kok saham-saham BUMN ini kalau misal kita lihat dari kinerja sih baik-baik saja. Tapi kenapa banyak orang yang alergi dengan saham BUMN? Nah, ini guys salah satu alasannya kenapa banyak orang itu waspada ya, mewaspadai saham-saham yang dikelola oleh BUMN. Nah, ini adalah salah satu contohnya bahwa biasanya saham-saham BUMN itu ya seringkali lah terkena kasus-kasus seperti ini ya, baik itu dengan pihak ketiga atau pihak kedua gitu guys ya. Nah, ini banyak sekali. Kadang ada juga ya kasus seperti korupsi ya, entah itu direksinya korupsi atau mungkin ada proyek yang dipermainkan atau dikorupsi. Nah, ini sebenarnya yang menjadikan para investor itu agak sedikit was-was gitu guys ya dengan saham-saham BUMN. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi tentang perusahaan aneka tambang ini yang dimiliki oleh BUMN gitu guys ya. Kita akan lihat dulu untuk profil perusahaannya, di mana Aneka Tambang Persero Tbk itu adalah perusahaan pertambangan dan juga logam, terdistribusi vertikal dan terdiversifikasi. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan pemasaran biji nikel. Lalu ada ferronikel, ada emas, perak, bauksit, batu bara, dan logam mulia lainnya. Jadi sangat terdiversifikasi ya guys ya untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Antam ini. Nah, tapi kalau misal teman-teman memang sering beli emas yang batangan, itu pasti kebanyakan belinya emas Antam gitu guys ya. Dan pasti teman-teman juga sudah tahu ya perusahaan ini gitu. Kita lihat di sini didirikan tanggal 5 Juli 1968, lalu tanggal IPO-nya itu di 27 November tahun 1997 ya guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk emiten sejenis dengan Antam itu ada BRMS, lalu DKFT, lalu ada Inco, MBMA, NCKL, NICL, dan juga TINS ya guys. Nah, ini TINS juga salah satu badan usaha milik negara ya. Kita lihat untuk kapitalisasi marketnya Antam ini sebesar 39,29 triliun. Kita lihat pemegang sahamnya PT Indonesia Asahan Aluminium itu memiliki 65%-nya dan ini adalah perusahaan Persero juga gitu guys ya, perusahaan BUMN. Sedangkan porsi kepemilikan masyarakat itu di angka 35%. Jadi di sini ada dewan komisaris, ada direksi, ada anak perusahaannya juga yang memang banyak ya guys, anak perusahaannya di mana ini usahanya berbeda-beda gitu. Tapi memang dalam eksplorasi penambangan berbagai macam hasil alam ya seperti nikel, ferronikel, emas, perak dan lain-lain. Kita lihat untuk komposisi pendapatan Antam ini 66,1% pendapatannya didapat dari emas ya guys ya, dari emas. Lalu batu baranya kecil ya guys ya, 0,2%, peraknya 0,5%. Lalu ferronikel di urutan kedua itu sebesar 18,5%.
biji nikel 11,6%, lalu biji bauksit 1,9%, dan ini guys, yang 1,1%-nya itu jasa pemurnian logam mulia dan jasa lainnya. Ya, jadi memang untuk produk yang dihasilkan oleh Antam ini 66% atau sebagian besarnya dihasilkan dari emas gitu guys ya. Kita lihat untuk distribusinya ternyata didominasi oleh lokal ya, penjualan di lokal, lalu ada ekspor 28%, lokal individu 14,2%, lokal pihak berelasi 3,7%, dan ekspor standar Bank PLC itu 15,3% guys ya. Nah, memang pergerakan harga saham ini dia sedang downtrend guys. Nanti kita akan lihat dari sisi price action. Kita akan langsung lihat, Antam ini masuk ke dalam sektor barang baku dan juga masuk ke dalam indeks syariah. Jadi sebenarnya Antam ini masuk ya, kalau misalkan teman-teman pengen beli saham syariah, Antam ini bisa menjadi salah satu watchlist. Kita lihat Antam per hari Jumat lalu ya, hari Jumat lalu itu mengalami penurunan 0,91% dan harganya di 1635 ya, sempat turun ke 1620 tapi ada kenaikan nih di sesi 2-nya. Kita lihat untuk net income atau laba bersih Antam di kuartal 3, kuartal terbaru tahun ini ternyata mengalami penurunan ya. Kalau misalkan kita lihat dari year on year-nya, turun dari 1,1 triliun menjadi 9,959 miliar. Nah, kalau misal kita bandingkan secara kuartal on kuartal ternyata mengalami kenaikan. Dari kuartal 2 itu hanya 227 miliar, naik menjadi 959 miliar. Nah, diproyeksikan untuk tahun 2023 ini ternyata ada sedikit penurunan nih untuk laba bersihnya atau net income saham Antam. Ya, dari 3,8 triliun di tahun lalu menjadi 3,7 triliun. Nah, kalau misalkan kuartal 4-nya nanti bisa naik signifikan, saya rasa kinerja Antam ini masih akan naik ya. Tapi kita lihat aja nanti di kuartal 4-nya apakah Antam masih membukukan laba bersih yang tinggi atau malah turun. Lalu kita akan lihat juga secara valuasi ya dari rasio PER dan juga PBV. Price to earning ratio 10,34 kali, sedangkan price to book value atau PBV masih di angka 1,60 kali ya guys ya. Kita akan lihat rasio keuangannya, Antam ini memiliki cash 7,5 triliun, total asetnya 35 triliun, lalu liabilitasnya 10,8 triliun, working capital 5,4 triliun, dan total ekuitasnya 24,6 triliun. Kalau misalkan kita lihat dari rasio keuangannya, ternyata total hutangnya atau liabilitas ini masih lebih rendah daripada total ekuitasnya. Jadi saya rasa sih ini masih cukup wajar ya, masih cukup sehat lah untuk rasio keuangan saham Antam. Kita lihat profitabilitasnya, gross profit margin 20%, operating profit margin 11%, dan net profit marginnya 10,38% ya. Bisa kita lihat di sini ternyata operating profit marginnya ini tidak terlalu tinggi ya, beban-beban operasionalnya. Lalu kita lihat dividen terakhir yang dibagikan oleh Antam ini di 26 Juni 2023 ya, dengan dividen payout ratio 50% dari laba bersihnya ya, dengan dividen yield sebesar 4,86 persenan. Lalu dividen yang dibagikan sebesar Rp79,50 per lembar saham atau sekitar 7.900 per lotnya. Ya, jadi dividen yield-nya di sini 4,86% guys. Ya, jadi kita akan lihat juga untuk rasio lainnya untuk Antam dari sisi EPS ya, pertumbuhan EPS. Ya, kalau misal kita lihat dari chart di sini, ternyata pertumbuhan EPS Antam itu mengalami kenaikan di tahun 2010, 2011, dan juga 2012. Lalu di tahun 2013-nya mengalami penurunan, bahkan di tahun 2014 dan 2015 ini mengalami kerugian guys ya untuk PT Antam. Ya, begitupun juga dengan 2016 ini belum bisa bangkit dan bisa naik lagi baru di tahun 2020, 2021, dan juga 2022. Lalu kita akan lihat juga pembagian dividen saham Antam. Ternyata Antam ini dari tahun 2009 sampai tahun 2014 ini rutin bagi dividen. 2015, 2016, 2017 absen guys. Jadi ada 3 tahun Antam ini tidak bagi dividen. Lalu dilanjutkan dari tahun 2018 ya sampai tahun 2023 ini kembali rutin membagikan dividen. Jadi saya rasa ketika Antam mengalami kerugian ya tentu saja tidak bisa bagi dividen. Dan hal itu sangat wajar ya guys ya.
wajar kalau misalkan perusahaannya lagi rugi, nggak bagi dividen, itu teman-teman harus bisa memaklumi. Karena ya namanya juga perusahaan sedang merugi ya, apa yang dibagikan gitu guys ya, seperti itu. Oke guys, kita akan langsung lihat ya untuk price action dari Antam ini ya. Kalau misal kita lihat dari dividen memang rutin bagi dividen gitu, tapi kinerja Antam ternyata masih naik turun guys. Nah, dari sisi price action ya, ternyata Antam ini sempat naik ya di awal tahun 2023 ini. Dari awal Januari ini mengalami kenaikan ya sampai level 2390 sampai awal Februari. Jadi awal Januari sampai awal Februari 2023 saham Antam mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Kita cek di sini naiknya itu dia sekitar 22%-an. Ya, tapi sejak kenaikan itu ya sampai level 2300-an, saham Antam ini malah turun terus, guys ya. Turun terus lalu dia cenderung sideways ya di sekitar level 2000-an, tapi memang di sini kembali downtrend ya dan turun sampai sekarang di level 1635 guys ya. Jadi Antam ini dari awal tahun ya dari bulan Februari sejak dia naik itu sudah turun ya, sudah turun sekitar 32%-an. Nah, inilah yang terjadi di saham Antam, di mana banyak sekali teman-teman yang mungkin nyangkut dan mengalami floating loss ya di saham Antam, di mana Antam kalau misal kita lihat dari sisi kinerja atau net income ini ternyata baik-baik saja gitu ya, ada penurunan tapi sedikit, tapi sebenarnya kuartal on kuartalnya masih bagus gitu ya. Tapi karena adanya kasus ya di mana Antam ini tetap harus membayar 1,1 ton emas kepada Budi Said ya dan kalah dalam pengadilan, nah, di mana Antam ini dinilai ada masalah atau Antamnya ini dinilai perusahaan yang bermasalah oleh sebagian investor gitu guys ya. Tapi sebenarnya Antam ya di dalam berita ini Antam ini memastikan bahwa kasus ini tidak akan berdampak material bagi laporan keuangan yang dikonsolidasikan kepada perseroan. Jadi Antam ini menganggap bahwa masalah ini ya sebenarnya akan baik-baik saja gitu ya, tidak akan berdampak terlalu jelek lah terhadap Antam. Tapi berbeda dengan investor mungkin ya, investor punya pandangan tersendiri di mana Antam ini ya perusahaan BUMN kalau kena kasus ya udah wajar gitu guys ya, ada-ada saja gitu ya, mungkin seperti itulah pandangan dari investor di mana ketika ada kasus di perusahaan BUMN ini, para investor itu cenderung untuk menghindari sampai adanya sentimen yang positif gitu. Jadi investor ini memang cenderung menghindari saham-saham yang terkena sentimen negatif sampai dia akan terkena sentimen yang positif lagi, baru sahamnya akan ramai lagi dibeli ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin nyangkut atau floating loss di saham Antam, ini ya harus bersabar aja. Kalau ada amunisi mungkin bisa ya untuk kita averaging down, tapi kita tunggu dulu nih karena saham Antam ini disinyalir masih akan terus turun ya. Kita tunggu aja di level 1500-an untuk melakukan averaging down di saham Antam. Kalau misalkan dia bisa sideways ya di sekitar 1600, nah berarti sudah ada tanda-tanda dia akan naik lagi ya guys ya untuk saham Antam ini. Sudah kita lihat secara fundamental. Nah, kita akan lihat berapa sih harga wajar saham Antam ini, guys, ya. Karena harganya kan tetap turun nih. Kita akan lihat harga wajar Antam, apakah harga wajar dan margin of safety-nya masih tinggi atau memang dia akan turun terus. Kita akan gunakan ya proyeksi EPS untuk tahun 2023 sebesar 158 per lembar saham. Kita ambil datanya dari RTI Business, guys ya. Lalu kita ambil juga data EPS di tahun 2013 sebesar Rp43 per lembar saham. Ini sebenarnya 42,9 ya, jadi kita bulatkan menjadi Rp43 per lembar saham. Kita bisa lihat di sini untuk pertumbuhan EPS saham Antam ternyata sebesar 13,90% secara tahunannya. Jadi masih cenderung naik ya guys ya untuk pertumbuhan earning per share-nya. Nah, di sini kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Teman-teman bisa mempelajari cara menghitungnya melalui Google ya. Jadi ada di situ guys ya untuk rumusnya teman-teman bisa gunakan di saham-saham lainnya juga. Misalkan teman-teman mau cek harga wajar saham Bumi, yaitu bisa menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value.
Nah, di sini saya senang menggunakan metode Benjamin Graham ini karena menurut saya ya cukup fair karena menggunakan kinerja terbarunya gitu. Jadi kalau misalkan kinerjanya sedang naik ya masih baik-baik saja itu pasti harga wajarnya juga akan naik. Tapi kalau pertumbuhan IPS-nya ini cenderung turun, otomatis harga wajarnya pun pastinya akan di bawah harga saat ini. Nah, kita akan lihat harga wajar saham Antam, guys. Ternyata harga wajarnya ya dengan pertumbuhan IPS 13,90% secara tahunan ini harga wajarnya ada di angka 2.589. Sedangkan harga saat ini sudah turun 35 persenan ya. Tadi kita cek 30 berapa guys? 32 persenan. Nah, berarti harga saat ini di 1.635 ini di bawah harga wajarnya. Jadi teman-teman yang nyangkut di saham Antam, yang floating loss di saham Antam ini tenang aja, ya nggak usah terlalu khawatir. Kalau ada amunisi boleh averaging down, tapi kalau misalkan belum ada amunisi, belum ada cash, itu teman-teman santai dulu aja ya. Kita lihat margin of safety-nya di sini tentunya ada margin of safety sebesar 36,85%. Ya, jadi harga wajarnya masih di atas harga saat ini, guys. Ya, jadi tenang aja lah ya, nggak usah terlalu risau ya, meskipun memang floating loss-nya lumayan cukup dalam. Kita lihat ya untuk pembagian dividen. Nah, ini pun bisa menjadikan salah satu faktor yang membuat teman-teman harus tenang dan berpikir rasional ya di saham Antam. Kita lihat EPS-nya 158 untuk dividen payout ratio-nya pernah membagikan sekitar 34,87% sampai 50 persenan. Ya, jadi berkisar 35 sampai 50% ya untuk pembagian dividennya berdasarkan payout ratio. Nah, kalau misalkan Antam bagi 35% dari earning per share di tahun 2023 ini, maka dividen full-nya Rp55 per lembar saham atau 5.500 per lotnya. Ya, jadi dividen yield-nya sekitar 3% di harga saat ini, guys. Nah, lalu kalau misalkan Antam bisa bagi 50% dari laba bersihnya, dari earning per share-nya, nah berarti dividen full-nya mencapai Rp79 per lembar saham atau Rp7.900 per lotnya, yaitu dividen yield 5% dan mirip-mirip ya dengan angka di dividen tahun 2023 ini ya guys ya, yang sebesar Rp79 per lembar saham. Nah, kita akan lihat kalau misalkan Antam bisa bagi dividen lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, 70% dari laba bersih maka dividennya 111 dan kalau misalkan bisa bagi 80% dari laba bersihnya maka dividennya 126 per lembar saham. Which is good kalau misalkan Antam bisa bagi dividen yield 7 sampai 8 persenan. Nah, ini bisa menjadikan harga saham Antam akan kembali naik kalau membagikan dividen yang lebih besar daripada dividen sebelumnya, which is harus di atas 50% guys ya dari laba bersihnya ya, seperti itu. Semoga mudah dipahami. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel Invest Saham. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi